Cerita dimulai dengan prolog bahwa film ini diangkat dari pengalaman menyeramkan yang betul-betul pernah terjadi. Terus kita bakal dibawa ke rumah berjuluk Pastoran Borley di tahun 1937. Saat itu ada seorang paranormal scientist bernama Harry. Dia datang bersama asistennya yaitu Mark. Harry sendiri bertugas untuk memastikan apakah rumah besar itu emang benar-benar angker atau enggak, karena pihak desa Borley berniat untuk menjual rumah itu. Harry lalu menyiapkan peralatannya dan saat malam tiba Harry bersiap untuk tidur. Mark bertanya kenapa Harry tidur dengan pakaian lengkap, dan Harry menjawab kalau dia harus selalu siap akan segala hal yang akan terjadi. Setelahnya Harry menyuruh Mark untuk keliling rumah, dan gak lupa Mark juga harus berdiam diri di setiap kamar selama 1 jam. Mark pun mulai berkeliling dan dia sampai di suatu kamar. Saat mencoba tinggal di kamar itu, Mark merasa gak sanggup untuk berdiam diri selama 1 jam. Keesokan harinya datang Tuan Sydney beserta kedua anaknya yaitu Helen dan Roger. Tuan Sydney bermaksud menitipkan kedua anaknya ini untuk belajar tentang dunia spiritual dari Harry. Helen lalu minta izin untuk keliling di sekitar rumah, dan saat ada di kebun belakang ada sosok biarawati yang mengawasinya. Sosok itu sekejap menghilang dan Helen menemukan tasbih salib di tempat hantu itu berdiri. Saat sore tiba, Sydney pamit pulang ke London, sedangkan keesokan harinya Harry melakukan pertemuan dengan beberapa orang. Di sini ada kepala desa Borley yaitu Charles. Dia datang bersama pendeta desa itu yaitu Higgin. Pihak desa Borley berniat menjual rumah itu kepada perwira perang Inggris. Karena hal itulah mereka menyewa Harry untuk memastikan bahwa rumah itu nggak angker seperti yang dibilang warga desa. Namun hal itu dibantah oleh Tuan Bull yang tinggal berdampingan dengan rumah Borley. Dia dan istrinya sering mendengar suara jeritan di malam hari. Bahkan hewan ternaknya juga sering ribut di malam hari karena ketakutan. Tentu aja hal itu dibantah oleh Charles. Namun Marianne bicara kalau rumah Borley emang berhantu. Dia sudah bertahun-tahun tinggal di rumah itu bersama kakaknya yaitu Pastor Lionel. Oh iya, karena ditinggali sama pastor ini, rumah Borley disebut dengan Pastoran Borley oleh penduduk desa. Marianne lalu memaksa Lionel untuk menceritakan pengalaman mistisnya saat tinggal di situ. Namun Lionel hanya mau cerita 4 mata aja sama Harry. Saat akan pergi ke ruangan lain untuk mendengar ceritanya Lionel, Marianne menghentikan Harry. Dia ngomong kalau sebenarnya si hantu penunggu rumah dari tadi sedang mengawasi mereka. Bahkan sekarang dia berada di belakang Harry. Saat udah di ruangan sebelah, Lionel mulai cerita apa yang pernah dia alami di rumah Borley. Dia sering mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dan jeritan. Namun ada satu cerita yang paling membuatnya takut. Saat itu dia sedang merawat bunga di kebun, dan di saat bersamaan dia melihat sosok biarawati. Saat didekati, kakinya Lionel ini tersangkut ranting pohon, dan dia perlahan melihat wajah biarawati itu, yang mana dia melihat wajah setan. Lionel kembali mengingatkan Harry untuk berhati-hati dalam penyelidikannya di rumah Borley. Oh iya, buat kalian yang belum tahu apa itu paranormal scientist, mereka adalah paranormal yang memakai metode ilmiah untuk membuktikan keberadaan hantu. Harry sendiri dikasih waktu selama 6 bulan untuk membuktikan kalau rumah itu emang benar-benar berhantu. Tentu aja buktinya harus ilmiah. Di malam harinya Harry mengundang Nyonya Estelle. Estelle adalah dukun yang bisa memanggil dan berkomunikasi dengan hantu. Jadi Harry ini minta kepada Estelle untuk berkomunikasi dengan hantu penunggu rumah Borley. Di sini Estelle ngomong kalau sebenarnya dia males diundang sama Harry. Sebabnya adalah karena Harry ini suka nggak percaya akan hal-hal gaib dan lebih percaya kepada hal-hal yang logis. Tapi Harry menjawab kalau dia nggak punya pilihan lain selain mengundang Estelle agar tahu kalau hantu di rumah Borley benar-benar ada. Berbeda dengan Harry, Mark dan Helen malah senang banget bisa diajak berkomunikasi dengan hantu sama Estelle. Singkat cerita, ritual pemanggilan hantu pun dimulai.
Estelle mulai merasakan keberadaan si hantu dan dia juga tahu kalau hantu itu adalah wanita. Hantu itu saat ini sedang menangis di pojokan dan si hantu juga merasa takut. Menurut Estelle, si hantu merasa takut karena sebenarnya banyak hantu-hantu beraura negatif di rumah Borley. Estelle juga mulai merasa terkena dampak dari hantu-hantu yang jahat. Hingga akhirnya mereka bisa terlepas dari aura negatif itu dan di saat bersamaan si hantu wanita muncul. Estelle juga melihat aura negatif di dalam tubuh Harry dan karena ketakutan Estelle pergi. Saat subuh, Estelle berkeliling di sekitar rumah Borley. Dia lalu bertemu dengan Tuan Bull dan Estelle ini bilang kalau dia nggak sanggup untuk berada lebih lama di rumah itu. Tuan Bull juga membenarkan hal tersebut karena dia juga sering merasakan suasana horor dari rumah Borley. Tuan Bull juga menyarankan agar Estelle cepat-cepat pergi dan jangan pernah kembali. Setelah 1 minggu berlalu, tim yang dipimpin sama Harry mulai bosan. Itu semua karena sampai sekarang mereka belum bisa menemukan bukti kalau rumah Borley itu ditinggali sama hantu. Baik itu bukti berupa video ataupun foto penampakan. Satu-satunya bukti ya cuma saat Estelle mencoba berkomunikasi sama hantu penunggu rumah. Dan dari pembicaraan ini kita juga bisa tahu kenapa Harry bisa sampai menjadi paranormal scientist. Saat dia kecil, dia sering mencium bau terbakar di kamarnya. Namun saat ia kuliah, ia mulai merasakan aura negatif di kamarnya itu. Saat itulah Harry bercerita kepada ibunya kalau dia sering mencium aroma terbakar di kamarnya. Mendengar hal itu, ibunya Harry kaget. Soalnya rumah yang mereka tinggali saat itu emang dulunya ditinggali sama seorang nenek yang hidup sebatang kara. Nenek itu terkenal sangat pelit dan anehnya si nenek ini mati terbakar tanpa sebab dan hal itu terjadi di kamarnya Harry. Sejak saat itu Harry memutuskan untuk menjadi paranormal scientist. Tujuannya adalah untuk mencari bukti-bukti bagaimana bisa hal mistis terjadi di dunia ini. Selanjutnya kita ditunjukkan pertama kali Marianne melihat penampakan hantu di rumah Borley. Saat itu dia sedang merapikan rumah karena para pelayan lagi pulang kampung. Tentu aja cuma ada Marianne doang di rumah tersebut. Namun anehnya Marianne ini kayak merasakan ada seseorang di belakangnya. Dan saat menoleh dia melihat sosok biarawati di belakangnya. Balik ke masa sekarang ya, di malam itu Roger mulai merasakan suasana horor. Dia mendengar suara-suara aneh dan tiba-tiba buku yang ada di rak jatuh. Saat akan mengambil buku itu ada tangan yang memegang Roger. Di sisi lain, Mark yang sedang berkeliling didatangi sama Tuan Bull. Tuan Bull bilang kalau dia melihat cahaya suar dalam 3 malam terakhir. Tentu aja Mark ini kaget karena nggak merasa menyalakan cahaya suar. Mark lalu balik ke kamar dan dia mendapatkan cerita kalau tadi Roger udah mulai diganggu sama setan. Roger yang nggak mau lagi tidur di kamar itu lalu pindah ke kamar sebelah. Tapi tetap aja dia diteror sama setan. Kepalanya Roger ini disentil sama si setan. Saat terbangun, Roger lalu memakan roti lapis miliknya. Yang ternyata roti lapis itu udah penuh dengan belatung. Keesokan harinya Harry memberitahu kepada Mark dan Helen kalau dia punya rencana malam ini. Harry lalu memasang lonceng di koridor rumah dan saat tengah malam, Helen mulai berkeliling rumah Borley. Ketika sampai di koridor, dia mendengar suara aneh. Saat Helen menoleh, ada setan di belakang Helen. Namun itu cuma mimpi. Hanya saja saat terbangun dia melihat Roger yang berkelakuan aneh, yang ternyata si setan ada di sebelahnya Helen. Roger sendiri ternyata lagi mengendap-endap di luar kamar. Ia lalu mengajak Helen ke koridor tempat Harry memasang lonceng. Saat itu udara di dalam rumah terasa dingin dan lonceng itu bergerak dengan sendirinya. Saat menoleh ke belakang, si setan menampakkan diri. Mendengar teriakannya Helen, Harry dan juga Max segera datang ke koridor. Mereka juga menyadari kalau si setan ada di koridor itu. Saat setan menampakkan diri, lampu minyak padam. Harry lalu menyalakan lampu minyak lagi dan si setan berpindah ke belakangnya Max.
Karena kejadian-kejadian mistis itu, Helen dan Roger memutuskan untuk pergi dari rumah Burley. Di malam harinya, Mark kembali mengecek lonceng yang ada di koridor, dan di saat itulah dia melihat penampakan hantu. Namun ternyata itu adalah Harry. Di sini Harry punya rencana untuk memanggil hantu malam ini juga. Setelah persiapan Harry selesai, mereka berdua menunggu di ruang makan. Gak lama suara aneh terdengar di kamar belakang. Saat mereka masuk, kamar itu terasa dingin. Harry merasakan kalau aura dingin berasal dari tembok. Harry lalu menyuruh Mark untuk mengambil tepung, dan dia menaburkan tepung itu di dinding. Di saat itu juga terlihat pesan dari si hantu, dan tulisan di pesan itu adalah Marianne. Harry segera menyuruh Mark untuk merekam penampakan itu, namun semua itu terlambat. Pagi harinya, Tuan Sidney datang ke rumah itu untuk mengunjungi Harry. Harry lalu cerita tentang kejadian semalam dan dia berkesimpulan kalau arwah biarawati yang ada di rumah itu terjebak karena energi negatif dari setan penunggu lain yang jumlahnya lebih banyak. Setelah beberapa hari berlalu, Harry melakukan pertemuan dengan pihak desa Burley, bahwa penyelidikan tentang hantu rumah Burley dinyatakan selesai. Pendeta Higgins juga sudah mendapatkan pembeli untuk rumah itu. Dia adalah Kapten Craig. Namun sebelum pergi, Harry memperingatkan kalau rumah Burley benar-benar berhantu. Meskipun dia sama sekali nggak bisa memberikan bukti nyata berupa foto atau video, tapi dia udah merasakan keberadaan hantu tersebut. Terus kita bakal dibawa flashback beberapa hari yang lalu, bahwa ketika Tuan Sidney datang berkunjung, ternyata dia juga membawa Helen. Saat tengah tidur, Harry tiba-tiba terbangun. Ia lalu melihat biarawati tidur di atas ranjangnya. Perlahan dia mendekati sosok itu, namun sosok itu malah menghabisinya. Namun itu cuma mimpi ya. Tuan Sidney lalu menenangkan Harry, dan saat udah tenang dia menemui Marianne yang datang ke rumah itu. Tujuan Marianne datang adalah untuk ikut serta dalam ritual pemanggilan hantu. Saat malam tiba, ritual pun dimulai. Di sini Helen berperan sebagai media yang berkomunikasi dengan si hantu. Terus dia berkata kalau si hantu ada di tempat itu, si hantu diminta untuk membalas ketukan Helen. Setelah mengetahui kalau si setan emang ada di situ, Helen ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Namun setelah beberapa pertanyaan dijawab, mulailah si hantu ini marah. Helen juga tiba-tiba kesurupan. Setan yang merasuki Helen berkata kalau dia akan di tubuhnya Helen selamanya. Itu semua karena si setan merasa bisa hidup lebih nyaman dengan merasuki tubuh manusia. Di saat bersamaan, Mark melihat penampakan hantu, dan si Mark ini juga jadi setengah kesurupan. Saat semua orang mulai panik, Mark yang masih setengah sadar menawarkan dirinya untuk dirasuki setan. Dia lalu menyentuh Helen dan si setan berpindah ke tubuhnya Mark. Di saat itu juga hantu biarawati muncul. Keesokan harinya, Mark dibawa ke rumah sakit dan saat Harry berkemas, ia ditemani oleh Marianne. Di sini Harry berkata kalau hantu biarawati udah bebas dari rumah Burley karena kejadian semalam. Namun si Marianne malah menyangkalnya bahwa nggak ada satupun arwah yang bisa bebas ketika udah terjebak di rumah itu. Yang ternyata Marianne yang diajak ngomong sama Harry adalah hantu. Dan si hantu lalu menghabisi Harry, namun itu cuma mimpi. Karena pertanda itu, Harry memutuskan untuk menghentikan penyelidikannya di rumah Burley. Setelah 6 bulan berlalu, terlihat rumah Burley yang terbakar setelah ditinggali oleh Kapten Craig. Kebakaran itu sendiri terjadi secara misterius. Sejak saat itulah rumah Burley dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Dan film ini pun berakhir.